Setelah Anda mempraktekkan apa yang dipelajari di dalam pembuatan konten sebuah majalah, dan di sana saya jelaskan bahwa untuk membuat sebuah majalah yang hasil akhirnya dijepret tengahnya atau di staples tengahnya, maka butuh pengaturan halaman secara manual. Montase yang dilakukan secara manual, di mana halaman 1 bisa bertemu dengan halaman 8 atau dengan halaman berapapun, tergantung dari berapa tebal atau berapa jumlah halaman yang Anda buat. Nah, sebenarnya Corel memberikan sebuah cara yang mudah, yang otomatis di dalam pengaturan halaman untuk masalah atau kasus yang kita alami sebelumnya. Oke, kita akan mulai dengan membuat sebuah buletin dengan asumsi ada 8 halaman di dalamnya. Kita mulai dengan dokumen baru. Saya tutup dulu dokumen ini. Kemudian kita buat dokumen baru di mana nantinya hasil akhir dari majalah atau booklet yang kita buat adalah sebesar A5. Ini berarti adalah setengah dari kertas A4. Untuk itu kita coba mengatur halamannya. Biasanya kita mengatur di sini. Saya mencoba mengajak Anda mengatur melalui layout. Kemudian Anda pilih page setup. Nah, di sini kita memilih kertasnya adalah A4 dengan orientasi landscape. Kemudian satuan unitnya kita bisa atur senti atau milimeter sesuai dengan kebiasaan kita. Oke, kemudian layout. Di dalam layout Anda bisa memilih layoutnya berupa booklet, di mana Corel juga menyediakan bentuk-bentuk yang lain. Anda pilih booklet, kemudian pilih facing page. Oke, maka Anda sudah mendapatkan setengah dari A4, di mana Anda bisa menambahkan halaman di sini sebagaimana biasanya. Oke, saya akan tunjukkan cara yang lain, yaitu layout, kemudian page, insert page. Insert page kita bisa masukkan apabila kita menginginkan ada 8 halaman, sedangkan kita sudah memiliki 1 halaman, maka kita insert after, setelah halaman pertama, before, sebelum halaman pertama, after halaman 1, after page 1, kita buat 7 halaman setelahnya. Oke, hasilnya akan kita dapatkan 8 halaman buat kita. Oke, di sini. Oke, sekarang saya ingin mengajak Anda membuat header dan footer pada sebuah konsep konten majalah atau booklet yang kita buat, di mana header dan footernya akan selalu sama antara halaman satu dan yang lain. Oke, saya tambahkan di sini satu saja. Sebelumnya saya double klik di sini untuk mendapatkan rectangle pada masing-masing halaman. Double klik. Oke, ini juga ada. Saya tarik ke atas. Ini saya lakukan untuk melakukan bantuan atau membuat sebuah objek dummy untuk bantuan ketika saya membutuhkan objek saya center terhadap ini atau ini. Oke, kemudian di sini saya bisa mengambil membuat marginnya. Saya tempatkan di sini nolnya agar lebih presisi. Untuk ukuran akurasinya saya mencoba mengatur lagi di dalam view di sini, kemudian saya pilih grid and ruler setup. Nah, di sini satuannya adalah 4 per senti secara horizontal dan vertikal. Saya coba perkecil menjadi 0,1, masing-masing 0,1. Oke. Kemudian saya tarik ini pada ujungnya sehingga akan mendapatkan titik nolnya di sini. Kemudian saya layout dulu bahwa garis tengahnya akan berada 1 cm. Saya kasih garis bantu di sini 1 cm dari tepi. Kemudian sini saya tarik dulu di sini, titiknya nolnya di sini. Oke. Nah, di sini juga saya buat 1 cm misalnya. 1 cm dari garis ini. Oke. Untuk bagian atasnya saya buat juga 1 cm. Saya tempatkan di sini. Nolnya sudah pas di sini. 1 cm. Oke, pada bagian bawah juga saya tempatkan 1 cm. Saya atur dulu posisi nolnya di sini. Oke, saya tempatkan 1 cm. Oke, seperti ini. Demikian pada sisi sebelah kanan kirinya. Tempatkan di sini. Oke, kemudian saya tambahkan 1 cm di sini.
Berikutnya dengan yang sisi kanan, saya atur di sini 1 cm. Oke. Saya sudah memiliki garis bantu seperti ini. Kemudian saya membuat headernya pada halaman 2 dan 3. Saya buat sebuah kotak di sini. Oke. Sebuah kotak. Oke. Saya beri warna abu-abu. Kemudian di sini saya kopikan lagi. Kira-kira sekian. Saya beri warna agak gelap. Saya kasih warna juga, garisnya, tepinya juga untuk memudahkan saya di dalam mengatur shape toolnya. Oke, saya buat dia agak melengkung seperti ini. Tapi pada bagian belakang saya menginginkan ini tetap lurus. Saya coba copy dulu di sini. Kemudian saya luruskan dengan shape tool. Oke. Lalu di sini saya welding. Saya gabungkan. Oke, saya sudah mendapatkan bentuk yang seperti ini. Berikutnya saya tambahkan sebuah teks di sini. Saya berikan teks misalnya edisi spesial. Oke. Saya berikan huruf ini misalnya. Saya berkecil, saya beri warna putih. Saya taruh di sini. Seperti ini misalnya. Kemudian pada sebelah sini supaya lebih manis, saya menambahkan beberapa hal di sini. Oke, seperti ini misalnya. Saya cowok di sini dulu. Oke, saya memiliki seperti ini. Saya taruh di sini. Kemudian saya tambahkan di sini agak kecil. Saya tambahkan lagi satu agak kecil lagi. Oke. Kemudian saya coba grup di sini. Saya pilih bagian bawah ini, saya trim di sini, maka saya mendapatkan bentuk yang seperti ini. Saya tambahkan lagi satu huruf di sini, satu teks di sini. Oke, di sini saya buat tulisannya adalah buletin kampus biru misalnya. Kampus biru. Oke. Saya ganti dulu fontnya yang saya suka. Oke, misalnya yang tegas saja, yang umum. Oke, saya buat Arial saja. Oh, kurang bagus. Saya buat ini misalnya. Oke, buletin kampus biru. Oke, misalnya di sini saya buat seperti ini. Saya buat nempel seperti ini. Buletin kampus biru. Saya perbesar di sini. Oke. Buletin kampus biru. Oke. Kemudian saya kopikan lagi di sini. Saya berikan warna yang cukup. Oke, seperti ini misalnya. Buletin kampus biru. Oke. Kemudian ini saya grup. Saya kopikan di saya kopikan di sebelah kanannya. Saya buat di sini. Oke, kopikan. Saya luruskan dengan itu tadi semuanya. Kemudian saya balik. Oke. Ops, kalau begini kesannya nanti akan sama. Saya balik lagi seperti ini. Kemudian saya ungroup. Kemudian tulisannya saja yang saya balik. Oke. Oke, yang ini saya pilih, kemudian saya balik tulisannya. Oke, saya sudah mendapatkan bentuk yang seperti ini. Kemudian pada bagian bawah, saya akan tempatkan sebuah garis di sini.
Oke, kira-kira warnanya begini. Oke, saya tempatkan pas di sini. Kemudian saya kopikan teks buletin ini di sini, buletin kampus biru. Oke, di sini saya tempatkan di sini. Saya sedikit tarik. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian pada bagian yang paling kanan dan kiri, saya buat lingkaran di sini. Oke, ini nanti adalah untuk penempatan nomor halaman. Saya buat warnanya putih dengan tanpa garis. Oke, saya copy semuanya sampai di sini. Saya group. Saya copy dulu, saya balik di sini. Kemudian saya atur center terhadap ini. Oke, saya sudah mendapatkan seperti ini. Kemudian saya ungroup, saya balik dulu tulisannya. Oke, yang ini juga saya ungroup. Oke, sampai di sini saya sudah memiliki header dan footer. Namun saya ingin menambahkan pada halaman-halaman berikutnya, di halaman 4 dan 5 juga sama. Kita bisa melakukan dengan cara manual seperti ini, copy kemudian kita pastekan pada halaman berikutnya. Bisa, tetapi kita akan menggunakan cara yang lain yang diberikan oleh Corel, di mana kita akan bermain-main dengan layer di sini. Anda buka di sini tools, kemudian object manager. Oke. Kemudian di sini Anda pilih semuanya. Anda bisa melihat dia ada pada layer ini. Oke, ada pada layer pertama dari page 2 dan 3. Buatlah new layer saja di sini. Kita bikin new layer di sini. Kemudian kita beri nama misalnya layout secara umum, layoutnya. Oke, kita beri nama layout. Kita pilih semuanya di sini. Semuanya terpilih, kemudian kita pilih panah di sini dan kita pilih move to layer. Kita move ke layout. Oke, dia sudah berpindah pada move layout. Dan pada move layout ini kita klik kanan, kita jadikan master. Maka dia akan berpindah di dalam master page. Dimana apabila Anda menghapus atau menambahkan apapun dalam kondisi master layout, di dalam master page ini terpilih, maka semuanya akan ditambahkan termasuk objek. Tapi apabila Anda berada di sembarang page, kemudian Anda tambahkan objek, maka dia tidak akan ditambahkan pada semua halaman. Dan apabila Anda hapus, maka karena Corel tidak mengunci pada layer-layernya, maka dia ketika Anda memilih objek ini, maka secara otomatis akan masuk pada page master page, yaitu pada master layout yang kita buat tadi, tepatnya di artistic tag yang kita buat ini. Apabila kita hapus pada bagian ini, maka secara keseluruhan akan terhapus baik di halaman 1, 2 dan lainnya. Begitu, karena kita sudah menghapus pada masternya. Begitu pula ketika kita memberikan objek dengan kondisi di master ini terpilih. Seperti ini misalnya. Atau hitam. Maka di objek-objek yang lain secara paralel sesuai dengan letak ini akan terbentuk juga karena dia berada di master page. Saya coba hapus di sembarang tempat objek di sembarang page, saya hapus, maka di page-page yang lain juga akan hilang karena dia langsung menghapus pada layer ini. Oke, untuk itu kita taruh kursor kita pada layer yang di luar layer master page. Oke, sampai di sini. Anda sudah bisa membuat layoutnya untuk sebuah booklet. Kemudian yang ingin saya tambahkan, kekurangan di dalam Corel dalam pengaturan nomor halaman secara otomatis tidak bisa ditampilkan pada saat mode seperti ini, tetapi hanya bisa ditampilkan ketika Anda memilih print preview atau di dalam pengeprintan. Saya contohkan di sini print preview. Oke, otomatis. Oke, dipilih otomatis. Di sini belum tampil ada nomor halaman. Dan kelemahan Corel tidak bisa membuat layout nomor halaman ataupun bentuk fontnya. Tetapi saya ingin jelaskan pada Anda begini. Kita masuk ke dalam print option.
Kemudian Anda pilih separationnya, layout di sini pre-press. Anda bisa pilih di sini print page number, position within page, apply. Maka Anda akan melihat di sini terdapat nomor halaman, tepat berada di tengah. Ini kelemahannya, kita tidak bisa melakukan pengeditan tata letaknya. Untuk itu kita coba masuk lagi dalam option, kita matikan saja pilihan ini, dan kita akan mengatur secara manual. Namun ini akhirnya tetap kembali butuh suatu kesabaran. Oke, saya close. Tidak ada nomor halaman di sini. Oke, saya close. Nah, itulah tadi fungsinya ketika saya membuat master page dengan lingkaran di sini, sehingga ketika saya masukkan di sini sebuah teks, misalnya angka 1, di sini kan tidak ada karena saya tidak memilih master page. Oke, 1, saya pilih fontnya, misalnya saya gunakan impact, misalnya pilih 1, ukurannya saya buat 14 misalnya. Kemudian saya tinggal pilih ini saja, CE. Oke, saya taruh page up. Saya undo dulu di sini. Kemudian Anda kecilkan di sini semuanya. Saya coba copy 1 di sini. Copy, kemudian saya pindahkan ke halaman 2 V. Saya kasih nama halaman 2. Oh, ini halaman 3. Halaman 3. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Halaman 5. Halaman 7. Oke. Satu. Saya kopikan fontnya di sini, di bawah sini. Oke, saya masukkan di sini dan di sini. CE. Saya rubah menjadi halaman 2. Oke. Saya copy lagi. Halaman 4. Sekarang copy lagi halaman 6. Copy lagi halaman 8. Ini akan cukup memakan waktu apabila Anda menggunakan banyak halaman nantinya. Oke, sampai di sini Anda bisa save dokumen Anda, kemudian Anda lanjutkan. Coba kita lihat dulu di print preview. Oke. Halaman 1 akan diatur sedemikian rupa bertemu dengan halaman 8. Halaman 2 dengan halaman 7, di mana ini adalah halaman pertama untuk bagian depan dan halaman pertama untuk bagian belakang. Halaman kedua untuk bagian depan, halaman ketiga kedua untuk bagian belakang. Jadi cukup 2 halaman nantinya. Oke, sampai di sini kita akan lanjutkan dengan konsep layoutnya, kontennya.